Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari produk ini. Nah, produk ini terbuat dari jambu biji. Nah, jambu biji adalah salah satu jenis buah yang mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, tidak hanya buahnya yang berkhasiat, daun dari buah ini pun juga sangat bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan seperti pada wajah. Nah, oleh sebab itu, sayang sekali untuk melewatkan manfaat yang bisa dapat didapatkan dari buah ini. Nah, daun jambu biji ini juga mengandung banyak senyawa penting untuk kesehatan kulit, termasuk antioksidan dan vitamin C yang kadarnya lebih tinggi dari buahnya. Produk Knowledge yang pertama, ada bahan utama produk masker wajah kami adalah daun jambu biji yang banyak manfaat. Yang kedua, sehingga kami menamai produk ini dengan nama Guantik, singkatan dari guava cantik. Yang ketiga, yaitu selain menggunakan daun jambu biji, bahan-bahan yang kami gunakan untuk memproduksi masker ini merupakan bahan-bahan organik dan aman untuk digunakan seperti aloe vera lemon dan olive oil. Manfaat dari produk ini yaitu yang pertama sebagai anti-aging, yang kedua mencerahkan kulit, yang ketiga bisa memudarkan bekas jerawat, yang keempat bisa memperhalus permukaan kulit, dan yang terakhir menghambat kerutan pada kulit. Strategi marketing mix. Yang pertama ada produk yang kami tawarkan di pasar adalah Guantik, masker daun jambu biji. Nah, masker ini terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk berbagai jenis kulit. Yang kedua ada price, harga yang kami tentukan sesuai dengan bahan baku dan packaging yang kami gunakan, yaitu sebesar 15.000. Untuk place yang berkaitan dengan tempat, kami memasarkan produk ini melalui media sosial yakni Instagram dan e-commerce, Shopee juga. Nah, kami juga memanfaatkan jasa distribusi seperti JNT untuk mengirimkan produk ke pembeli. Yang terakhir ada promotion. Dari segi promosi, kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, agar calon konsumen lebih mempercayai toko kami karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi, kami juga aktif melakukan promosi ke lingkungan sekitar melalui akun media sosial pribadi masing-masing anggota. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Lalu yang kelima ada people. Untuk people yaitu sumber daya manusia, yang mana tentang bagaimana cara kita menawarkan produk kita kepada konsumen. Lalu yang keenam ada proses. Untuk proses ini mengenai bagaimana cara kita melayani konsumen, mulai dari order hingga akhirnya mereka mendapatkan produk kami. Lalu yang terakhir ada physical evidence, di mana physical evidence ini menjelaskan tentang tampilan fisik tempat penjualan kami seperti di sosial media, contohnya Instagram. Dengan begitu, kami akan selalu membuat konten untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Guantik ini bukan sekedar masker biasa, namun masker ini mengandung vitamin karena diperoleh dari berbagai tambahan ingredients, sehingga masker ini merupakan masker organik yang sangat baik digunakan karena tidak mengandung bahan pengawet. Lalu yang kedua ada weakness. Kurangnya minat pembeli karena produk yang belum banyak diketahui oleh berbagai kalangan. Mungkin akan ada beberapa orang yang tidak suka dan tidak percaya dengan manfaat produk kami. Lalu yang ketiga ada opportunities. Sedikitnya pesaing karena belum banyak orang yang mempunyai ide bisnis tersebut, sehingga banyak peluang untuk kami menjadi pelopor masker berbahan dasar daun jambu biji. Lalu yang terakhir ada treats. Terkadang orang-orang mudah bosan dengan produk kami yang hanya memiliki satu varian saja. Jika ini sudah banyak diketahui oleh orang luar, maka akan banyak pesaing yang muncul. Selanjutnya ada strategi STP. Strategi pemasaran sesuai dengan STP yaitu antara lain, yang pertama ada segmentation. Produk ini diproduksi karena semakin banyak masyarakat yang gemar untuk menjaga kesehatan kulit wajah dan penampilan mereka, namun tetap mencari produk dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan oleh remaja hingga orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua ada targeting. Target customer dari produk ini adalah kalangan anak muda, karena zaman sekarang banyak anak muda yang mulai peduli akan kesehatan kulit wajah mereka dengan cara melakukan perawatan seperti menggunakan masker wajah. Yang terakhir ada positioning. Meskipun saat ini sudah banyak produk masker wajah dengan harga yang cukup terjangkau dan berkualitas baik, produk kami hadir dengan inovasi baru yaitu terbuat dari bahan alami. Berikut adalah lampiran akun Shopee dari Guantik Masker.
Saat ini Guantiker memiliki akun sosial media yaitu Instagram dengan username Guantiker_. Bagi kalian yang ingin mengetahui produk kami lebih dalam serta promo apa saja yang kami tawarkan, bisa cek Instagram kami. Berikut adalah bukti pemasaran sosmed yang kami lakukan. Sejauh ini pemasaran sosmed yang kami lakukan yaitu dengan cara menyebarkan informasi melalui akun Instagram pribadi kami masing-masing. Karena target utama dari penjualan produk ini yaitu lingkungan terdekat atau bisa disebut teman-teman kami, sehingga kami menyebarluaskan informasi tersebut melalui akun sosial media pribadi kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut adalah lampiran logo, produk, dan poster. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan bisnis dari kelompok kami. Yang pertama, modal kerja, jumlah tim kami sebanyak 5 orang dan satuannya sebesar 50.000, jadi totalnya 250.000. Lalu kami juga menghitung biaya produksi, yaitu biaya tetap. Yang pertama, baskom plastik sebesar 20.000, yang kedua saringan sebesar 20.000, lalu yang ketiga sarung tangan sebesar 5.000, lalu yang keempat centong atau pengaduk sebesar 10.000. Dan total biaya tetapnya sebesar 55.000. Lalu biaya variabelnya, yang pertama olive oil sebesar 17.000, lalu lemon sebesar 10.000 dan aloe vera sebesar 25.000, lalu stiker sebesar 30.000 dan kemasan sebesar 60.000. Total biaya variabel sebesar 142.000. Lalu total biaya produksi sebesar 197.000 dan saldo kasnya sebesar 53.000. Kita juga menghitung harga pokok produksi. Jumlah unit produksinya sebesar 30.000, harga pokok produksinya per unit sebesar 6.500, lalu harga jual per unitnya 15.000 dan laba per unitnya 8.500. Dan kami juga menghitung BEP atau break even point dengan rumus fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Kami menghitung fixed cost terlebih dahulu sebesar 55.000 dikali 30 unit dibagi harga jual per unit sebesar 15.000 dikurangi variable cost per unit sebesar 4.733. Lalu total fixed cost-nya sebesar 1.650.000 dibagi total harga jual per unit dikurangi variable cost per unit sebesar 10.267 dan ketemu BEP-nya sebesar 161 unit. Lalu kami juga menghitung BEP rupiah dengan rumus total fixed cost dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit. Dengan total fixed cost-nya sebesar 1.650 dibagi kita mencari kontribusi marginnya dengan rumus harga jual per unit dikurangi variabel lalu dibagi harga jual per unit. Dan ketemu total fixed cost-nya sebesar 1.650.000, lalu harga jual per unitnya 15.000 dikurangi variabelnya sebesar 4.733 dan dibagi harga jual per unitnya sebesar 15.000. Lalu kita masukkan lagi total fixed cost-nya sebesar 1.650.000 dibagi hasil dari harga jual per unit dikurangi variabel lalu dibagi harga jual per unit sebesar 0,684 dan BEP rupiahnya ketemu 2.412.280. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu progres penjualan. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan inti dari proses transaksi. Kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menentukan dan menemukan pembeli guna menjual produk, melakukan proses menawarkan produk, dan diakhiri dengan proses pembayaran. Untuk produk dari Guantiker ditujukan kepada anak remaja hingga masyarakat umum. Promosi dan penawaran yang kami gunakan yaitu menawarkan secara langsung melalui media sosial hingga melalui marketplace. Pembayaran yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan pembayaran melalui e-wallet seperti M-Banking, Dana, dan ShopeePay. Yang selanjutnya yaitu strategi promosi.
Dari segi promosi, kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi, kami juga aktif melakukan promosi ke lingkungan sekitar melalui akun media sosial pribadi masing-masing anggota. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas dari Quanticare. Yang pertama ada key partner. Key partner yang kami gunakan yaitu penjual kemasan, tempat print stiker, penjual bahan baku, serta reseller. Yang kedua ada key activities atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis kami. Yang pertama adalah melakukan pemasaran, melakukan penjualan, dan melakukan promosi. Yang ketiga ada key resources atau SDM dari bisnis kami, yaitu yang pertama ada staff design, staff pemasaran, serta staff penjualan. Yang keempat ada value proposition atau manfaat dari produk kami, yaitu yang pertama ada anti-aging, mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, memperhalus permukaan kulit, serta menghambat kerutan pada kulit. Yang selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship kami yaitu melakukan promosi online melalui sosial media yang dimiliki seperti WhatsApp dan Instagram. Yang selanjutnya ada channels. Channels yang kami gunakan yaitu Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Dan selanjutnya ada customer segment atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk kami yaitu kami berfokus pada remaja dan ibu-ibu. Yang selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya dari bisnis kami yaitu yang pertama ada pembelian bahan baku, yang kedua ada biaya promosi dan biaya transportasi. Dan yang terakhir adalah revenue stream atau sumber-sumber kontribusi untuk biaya bisnis kami. Yang pertama ada modal awal anggota kelompok, yang kedua ada reseller, dan yang terakhir adalah hasil produk yang laku terjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.